Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan mata kuliah studi Al-Quran. Dengan saya sendiri, Lala Komala dengan NIM 21083021152. Kemudian Dimas Aditya dengan NIM 21083021115 dan Muhammad Iqbal dengan NIM 21083021121. Materi yang akan kami paparkan kali ini adalah tentang studi Al-Quran dan perkembangannya dengan dosen pengampu Bapak Alwi Bani Rahman, STHI, MHI. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai saja untuk pembahasan materi pertama yang akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Dimas Aditya. Pengertian studi Al-Quran. Studi Al-Quran biasa diartikan dengan kajian-kajian yang berkaitan dengan Al-Quran. Dalam istilah Arab, kegiatan demikian itu biasa disebut ulum Al-Quran. Kata ulum Al-Quran adalah bentuk idofi. Ia terdiri dari dua kata, yaitu ulum dan Al-Quran. Kata ulum adalah bentuk dari jama' ilmu. Ilmu berarti paham dan mengetahui atau menguasai. Ia juga mengandung makna persoalan yang beraneka ragam yang disusun secara ilmiah. Al-Quran adalah kalam atau firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril alaihissalam, dan membacanya merupakan suatu ibadah. Kegunaan studi Al-Quran. Kegunaan terhadap ilmu-ilmu Al-Quran bagaikan merangkai alat yang berguna untuk mengkaji dan memahami kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terkait dengan perintah dan larangannya, etika, serta lain dan sebagainya. Dengan demikian, studi Al-Quran sangat membantu dan bermanfaat dalam pembacaan ayat-ayat Al-Quran secara benar dan beragam, penulisan ayat-ayat Al-Quran secara benar, pemahaman isi yang tertuang dalam ayat-ayat Al-Quran secara tepat dan benar, penghayatan dan pengalaman terhadap berbagai petunjuk, berbagai hukum dan hikmahnya, juga penggalian makna dan pengistibatan Islam dalam Al-Quran secara komprehensif. Di samping kemampuan kemukjizatan Al-Quran baik dari sisi bahasa, makna yang dimuat, sampai pada pembuktian ilmu pengetahuan. Pengertian ulumul Quran. Istilah ulum Al-Quran secara etimologi merupakan gabungan dari dua kata bahasa Arab, ulum dan Al-Quran. Kata ulum adalah bentuk jamak dari kata ilmu yang merupakan bentuk masdar dari kata alima ya'lamu yang berarti mengetahui. Menurut Muhammad Yunus 1990. Dalam Kamus Al-Muhit, kata alima disinonimkan dengan kata arafa yang artinya mengetahui atau mengenal. Dengan demikian, kata ilmu semakna dengan ma'rifah yang berarti pengetahuan, sedangkan ulum berarti sejumlah pengetahuan. Adapun kata Quran, dari segi istiqoqnya terdapat beberapa perbedaan pandangan dari para ulama, antara lain sebagaimana yang diungkapkan oleh Muhammad bin Muhammad Abu Syaibah 1992 dalam kitab Al-Madkhali Dirasah Al-Quran Al-Karim sebagai berikut. 1. Quran adalah bentuk masdar dari qara'a. Dengan demikian kata Quran berarti bacaan. Kemudian kata ini selanjutnya sebagaimana bagi kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Pendapat ini didasarkan pada firman Allah, artinya apabila kami telah selesai membacanya, maka ikutilah bacaannya. Quran Surah Al-Qiyamah ayat 18. Antara lain yang berpendapat demikian adalah Al-Lihyan wafat 215 Hijriah. 2. Quran adalah kata sifat dari Al-Qara'u yang bermakna Al-Jama'u yang berarti kumpulan. Selanjutnya digunakan sebagai nama bagi kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Alasan yang dikemukakan adalah karena Al-Quran terdiri dari sekumpulan surah dan ayat.
memuat kisah-kisah, perintah dan larangan, dan juga karena Al-Quran mengumpulkan intisari dari kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Pendapat dan yang ketiga, kata Al-Quran adalah isim alam, bahkan kata bentukan dan sejak awal digunakan sebagai nama bagi kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Pendapat ini diriwayatkan dari Imam Syafi'i, wafat 204 Hijriah. Menurut Abu Syahbah, dari ketiga pendapat di atas, yang paling tepat adalah pendapat yang pertama, yakni bahwa Al-Quran dari segi istiqoqnya adalah bentuk masdar dari kata qara'a. Selanjutnya, sejarah dan perkembangan ulumul Quran. Sebagai ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri, ulumul Quran tidak lahir sekaligus, melainkan melalui proses pertumbuhan dan perkembangan. Istilah ulumul Quran itu sendiri tidak dikenal pada masa awal pertumbuhan Islam. Istilah ini baru muncul pada abad ketiga, tapi sebagian ulama berpandangan bahwa istilah ini lahir sebagai ilmu yang berdiri sendiri pada abad kelima, karena ulumul Quran dalam arti sejumlah ilmu yang membahas tentang Al-Quran baru muncul dalam karya Ali bin Ibrahim Al-Hufi yang berjudul Al-Burhan fi Ulumul Quran. Untuk mendapatkan gambaran tentang perkembangan ulumul Quran, berikut ini akan diuraikan secara ringkas sejarah perkembangannya. Pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga masa kekhalifahan Abu Bakar pada tahun 12 Hijriah sampai dengan 13 Hijriah dan Umar pada tahun 12 Hijriah sampai dengan 23 Hijriah, ilmu Al-Quran masih diriwayatkan secara lisan. Ketika zaman kekhalifahan Utsman pada tahun 23 Hijriah sampai dengan 35 Hijriah, di mana orang Arab mulai bergaul dengan orang non-Arab. Pada saat itu Utsman memerintahkan supaya kaum muslimin berpegangan pada mushaf induk dan membakar mushaf lainnya yang mengirimkan mushaf kepada beberapa daerah sebagai pegangan. Dengan demikian, usaha yang dilakukan oleh Utsman dalam memproduksikan naskah Al-Quran berarti beliau telah meletakkan dasar ilmu rasm Al-Quraisy. Selanjutnya, pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib pada tahun 35 Hijriah sampai dengan 40 Hijriah, beliau telah memerintahkan Abu al-Aswad al-Duwali untuk meletakkan kaidah-kaidah bahasa Arab. Usaha yang dilakukan oleh Ali tersebut dipandang sebagai peletakan dasar ilmu i'rab Al-Quran. Adapun tokoh-tokoh yang berjasa dalam menyebarkan ulumul Quran melalui periwayatan adalah satu, Khulafaur Rasyidin, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Zaid bin Sabit, Ubay bin Ka'ab, Abu Musa al-As'ari, dan Abdullah bin Zubair. Mereka itu dari golongan sahabat. Dua, Mujahid, Atta, Takrimah, Qatadah, Hasan Basri, Sa'id bin Jubair, dan Zaid bin Aslam. Mereka golongan tabi'in di Madinah. Tiga, Malik bin Anas dari golongan tabi'in. Beliau memperoleh ilmunya dari Zaid bin Al-Salam. Mereka inilah yang dianggap orang-orang yang meletakkan apa yang sekarang ini dikenal dengan ilmu tafsir, ilmu asbabul nuzul, ilmu nasikh dan mansukh, ilmu gharib Al-Quran, dan lain-lain. Pada abad kedua Hijriah, upaya pembukaan ulumul Quran mulai dilakukan. Namun pada masa ini, perhatian ulama lebih banyak terfokus pada tafsir. Di antara ulama tafsir pada masa ini adalah Sufyan Tsauri, Sufyan bin Uyainah, Wakil Al-Jarrah, Syabbah bin Al-Hajjaj, Muqatil bin Sulaiman. Tafsir-tafsir mereka umumnya memuat pendapat-pendapat sahabat dan tabi'in. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan materi yang telah disampaikan oleh Iqbal tadi. Pada masa selanjutnya, abad ketiga Hijriah, muncullah Muhammad ibnu Jarir at-Tabari, wafat pada tahun 310 Hijriah, yang menyusun kitab tafsir yang bermutu karena banyak memuat hadis-hadis sahih, ditulis dengan rumusan yang baik. Di samping itu juga memuat i'rab dan kajian pendapat
Pada masa ini juga telah disusun beberapa ulum Al-Quran yang masing-masing terdiri sendiri, antara lain Ali ibnu al-Madini wafat pada tahun 234 Hijriah, penyusun kitab tentang asbabun nuzul. Abu Ubaid al-Qasim ibnu Salam wafat pada tahun 224 Hijriah, menyusun kitab tentang nasakh dan mansukh. Ibnu Qutaibah wafat pada tahun 276 Hijriah, menyusun kitab tentang mushkil Al-Quran. Muhammad bin Ayyub al-Dars pada tahun 294 Hijriah, menyusun tentang ayat yang turun di Mekah dan Madinah. Dan Muhammad ibnu Khalf ibnu al-Mirzaban wafat pada tahun 309, menyusun kitab Al-Hawi fi Ulumi Al-Quran As-Subhi Sholih 1977. Baik, selanjutnya abad keempat Hijriah lahirlah beberapa kitab ulumi Al-Quran seperti Ajaib Ulumu Al-Quran karya Abu Bakar Muhammad ibnu Al-Qasim Al-Anbari wafat pada tahun 328 Hijriah. Dalam kitab ini dibahas tentang kelebihan dan kemuliaan Al-Quran, turunnya Al-Quran dalam 7 huruf, penulisan mushaf, jumlah surat, ayat dan kata dalam Al-Quran. Di samping itu, Abu Hasan al-Asy'ari wafat pada tahun 324 Hijriah, menyusun kitab Al-Mukhtazan fi Ulum Al-Quran. Abu Bakar al-Sajastani wafat pada tahun 330 Hijriah, menyusun kitab tentang Gharib Al-Quran. Abu Muhammad al-Qasab, Muhammad ibnu Ali al-Karkhi wafat pada sekitar tahun 360 Hijriah, menyusun kitab tentang Naqd Al-Quran, Ad-Dallah, Al-Bayan fi Anwa Al-Ulum wa Al-Ahkam, Al-Munabbi'ahan, Ihtilaf Al-Anam. Pada masa ini juga Muhammad ibnu Ali Al-Adfawi wafat pada tahun 388 Hijriah, menyusun Al-Istighna fi Ulumi Al-Quran. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.